Kisah ini menceritakan tentang orang Indonesia yang berada di Amerika, anak-anak pengusaha kaya dengan dramanya hingga akhirnya masuk ke jalur hukum karena terlalu berlebihan. Di Amerika sendiri sempat terjadi kehebohan karena ditemukan jasad seseorang di dalam gudang U-Haul yang disewakan di California, Amerika. Semua ini ketahuan di bulan Agustus karena ada satu gudang yang nampaknya menunggak dan langsung saja dibongkar oleh pemiliknya. Ternyata saat diperiksa di dalamnya ada bau busuk tak enak, hingga terlihat ada box besar yang di dalamnya plastik dililit lakban. Hingga saat dibuka ternyata jasad, tak menunggu waktu lama lagi langsung lapor kepada pihak kepolisian. Setelah pihak kepolisian datang dan olah TKP, pihak kepolisian pun melihat tak hanya satu melainkan 3 jasad yang ada di gudang U-Haul tersebut. Pihak kepolisian pun menemukan ada cek pembayaran dengan Bank Budidaya atas nama Sekartini beralamat di Jakarta, Indonesia. Pihak kepolisian dengan yakin kalau ini pembunuhan karena jasadnya ada 3 dan langsung melakukan penyelidikan. Gudang ini ternyata disewakan 2 kali. Di bulan Desember di tahun 91 atas nama Triharto Darmawan, sementara dari bulan Februari ke bulan April 92 atas nama Syamir Tawakal. Triharto Darmawan sendiri alias Eri memang sudah lama dilaporkan hilang oleh keluarganya. Saat itu, Eri tak sendiri di Amerika melainkan dengan sang kakak bernama Handoko alias Oki. Polisi mencari Oki namun nampaknya banyak orang yang menyebutkan sudah lama tak bertemu Oki. Bahkan banyak juga yang menyebutkan kalau Oki sudah pulang ke Indonesia dengan identitas palsu. Dengan adanya Oki pulang ke Indonesia memakai identitas palsu, pihak kepolisian langsung mencurigai Oki. LAPD langsung memakai Interpol bekerja sama dengan kepolisian Indonesia. Langsung datang ke Indonesia dan bercerita kepada kepolisian Indonesia, menyelidiki cek dan juga ternyata benar. Oki pulang ke Indonesia dengan paspor palsu. Di tanggal 3 Januari saat itu Oki sendiri diamankan di rumahnya karena dirinya memakai paspor palsu masuk ke Indonesia. Ternyata Oki sendiri adalah anak pejabat Bank BI bernama Hendadi Hendarmin dengan sang ibu Sekartini yang juga bekerja di Bank Budidaya. Orang tua Oki cukup dikenal di Indonesia, berasal dari keluarga broken home. Orang tua Oki sudah cerai. Saat ke Amerika pun Oki mendapatkan 2 uang dari sang ayah dan juga sang ibu. Saat datang ke Amerika di tahun 80-an, Oki pergi bersama sang pacar Ipung dengan memakai visa pelajar. Oki sendiri pernah tinggal di Kansas namun akhirnya pindah ke Los Angeles dan Oki pun disusul oleh sang adik Eri yang langsung tinggal di LA. Lalu apa hubungan Oki dengan ketiga jasad itu? Ya, ternyata ada. Oki sendiri memang mengakui kalau 3 jasad tersebut dihabisi oleh dirinya. Ada 3 jasad di Amerika yang ditemukan di dalam box tersebut adalah Suresh Michandani, Gina Sultan Anwar dan juga Triharto Darmawan yang tak lain adalah adik Oki sendiri. Setelah didesak diinterogasi, Oki pun akhirnya mengakui semuanya. Dan Oki pun mengakui dirinya menyewa tempat-tempat itu dengan memakai nama orang lain agar tak ketahuan. Saat diinterogasi pihak kepolisian, Oki pun kerap bertele-tele dan memberikan keterangan yang berbelit-belit. Namun kronologinya akhirnya Oki menjelaskan. Di tahun 90 Oki pun membeli sebuah laundry dengan uang sang pacar Ipung sebanyak $110.000. Saat tahun 91 Oki menjual ke Suresh dengan seharga $190 juga, namun dengan cara dicicil. DP-nya $20.000 dan akan dicicil 5 tahun dengan bunga 10%. Namun setelah berjalan dan dia ditagih, nampaknya Suresh menghindar selalu dengan alasan tak ada uang. Akhirnya Oki pun mengajak Eri sang adik untuk menemui Suresh dengan membawa senjata yang dibelinya atas nama Eri. Di perjalanan akhirnya Oki pun bertemu Suresh. Saat itu Oki pun bertanya lagi tentang uang, namun Suresh mengaku dirinya tak ada uang dan ingin berniat mengembalikan usaha Oki meskipun DP-nya hangus. Oki yang tak terima merasa dipermainkan, akhirnya menembak Suresh begitu saja di dalam mobil. Oki pun menelpon Ipung untuk meminta dibelikan box besar tanpa Ipung tahu untuk apa. Tak lama Oki menyimpan jasad Suresh di dalam box dan disimpan di gudang hall tersebut. Sementara korban kedua adalah Gina Sultan Anwar yang ternyata anak pejabat terkenal, anak Sultan Arwal, salah satu pendiri Angkatan Udara. Gina juga ternyata tante dari Aksa dan Aero Aswar yang juga atlet ternama di Indonesia. Gina ke Amerika dengan membawa uang $180.000. Saat itu Gina pun mencairkannya di LA dan Gina bertemu Oki akan bisnis properti. Gina saat itu mendapatkan pinjaman uang dari Oki $20.000 sementara dari Eri $15.000. Namun nampaknya saat itu usaha mandak dan uang pun belum sempat dikembalikan. Takut Gina kabur, Oki akan menahan paspor Gina.
saat itu Gina memang sempat ke Paris dan pulang lagi ke Amerika. Saat di Amerika, Gina dijemput Oki. Saat itu ditanyakan lagi masalah keuangan, Gina berjanji akan membayar Oki setelah mendapatkan kiriman dari keluarganya. Oki yang memang sudah kesal dan menunggu janji-janji Gina nampaknya mengambil tindakan. Oki langsung memukul Gina dengan alat berat beberapa kali hingga akhirnya Gina tak bernyawa. Gina pun akhirnya dilakukan yang sama seperti Suresh, dimasukkan ke box besar dan disimpan di U-Haul. Sementara korban ketiga adalah adiknya sendiri, Eri. Oki saat itu bersama Eri sempat minum-minum. Saat itu pun Eri dengan Oki membahas properti. Keduanya ada cekcok karena Eri merasa kesal kepada Oki. Namun nampaknya Eri tak tahu kalau Oki memang berniat menghabisi Eri. Bukan tanpa alasan. Oki yang bingung karena Eri tahu dirinya pernah menghabisi seseorang. Oki pun menghabisi Eri dengan cara memukulnya. Bahkan saat itu Oki pun sudah tiga korban itu memang direncanakan dihabisi oleh Oki. Setelah merasa semuanya aman, Oki pun pulang ke Indonesia dengan paspor palsu. Di mata keluarganya, Oki memang dari kecil dinilai berbeda sendiri. Bahkan sang ibu menyebutkan kalau Oki memang bermasalah-masalah mental. Sang ibu beberapa kali mengirimkan uang kepada Oki, namun tak tahu kalau itu untuk bisnis. Bahkan tak tahu uang tersebut dipakai untuk menyewa gudang yang di dalamnya ada anaknya sendiri, yaitu adik dari Oki. Dari pihak Amerika sendiri menginginkan Oki disidangkan di Amerika, namun ternyata dari Amerika dengan Indonesia tak ada perjanjian ekstradisi. Hingga akhirnya Oki pun diamankan dan diperiksa hingga diadili di Indonesia. Ternyata Oki sendiri pernah punya istri namun bercerai. Oki pun mempunyai satu anak dari pernikahan mereka. Tak membantah kalau Oki pun mengakui semua kejahatannya dengan alasan Oki mengaku dirinya sedang stres dan punya kesehatan mental. Oki dinyatakan bersalah dan dihukum hukuman mati di tahun 2011. Meskipun beberapa kali mengajukan banding namun ditolak. Entah apa yang terjadi, kini belakangan beredar kabar kalau Oki memang sudah tak ditahan lagi melainkan sudah bebas karena mendapatkan keringanan dari Menteri Kehukuman. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus selanjutnya.